Nian adillat minha tulif fihi wa ba'dun bil wifaqi yattasif wa hiya al kitabu as-sunnatul ijma'u qiyasuha Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa thaniyan, masalah yang kedua. Kita katakan dulu ya kawan, kajian usul fikih itu ada 4 masalah utama. Yang pertama al-hukm, yang kedua ad-dalil, yang ketiga ad-dalalah, yang keempat al-mustadil. Mustadil atau mujtahid. Nah, jadi usul fikih itu pembahasannya hanya 4 poin ini. Yang pertama masalah hukum, dan itu yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya hukum itu ada taklifi, ada al-wad'i, ada hukum wad'i. Taklifi itu ada talab, ada takhir. Itu talab itu ada talabul fi'l, ada talab at-tark. Masing-masing dari keduanya itu adalah jazim dan ghair jazim. Jazim, ghair jazim. Gitu. Ini yang kemudian kita namakan dengan al-wajib. Ini yang kita namakan dengan al-mustahab. Ini haram. Ini makruh. Gitu ya. Yang ini mubah. Yang ini mubah. Hukum wad'i, tekan kemarin pembahasan hukum wad'i mengacu kepada 3. Sebab, syarat, kemudian al-mani. Kemudian al-mani. Nah, masalah syarat yang sekaligus juga bahas masalah rukun. Apabila terpenuhi syaratnya dan tidak ada mani, muncul istilah as-sihah. Kalau tidak terpenuhi, maka istilah al-fasad. Gitu ya. Istilah fasad. Konsekuensi dari ini, maka ada hukum al-azimah dan ada hukum al-rukhsah. Sudah. Sampai di situ pembahasan global, pembahasan tentang masalah poin yang pertama, yaitu masalah al-hukum, dan itulah kita lewati. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, masalah ad-dalil. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua dari usul fikih, yaitu masalah ad-dalil. Beliau mengatakan wathaniyan, yakni wathaniyan, dan masalah yang kedua. Masalah apa itu? Masalah adillah. Adillah bentuk jamak dari dalil. Adillatun. Wa thaniyan adillatun. Minha ukhtulif. Yani minha ukhtulif. Bahwasanya dalil yang kedua adalah dalil. Di antara dalil itu ada 2. Yang pertama
dalil yang mukhtalaf fihi, dalil yang berselisihkan oleh para ulama. Wa ba'dhun bil wifaqi yattasif. Jadi ada sebagian yang muttafaq alaih. Ini dalil yang kedua. Kemudian beliau membahas secara global. Dalil yang muttafaq alaih itu ada 4. Wahia kembalinya kepada dalil yang muttafaq alaih. Wahia kembalinya kepada wa ba'dhun bil wifaqi yattasif. Kembalinya kepada dalil yang muttafaq yani alaih. Yang pertama Alkitab, yang kedua Alkitabus sunnatul ijma'u. Jadi Alkitab, sunnah, ijma'. Qiyasuha, ini yang keempat. Yani ini yang keempat. 1, 2, 3, 4 itu dalil yang muttafaq alaih. Dalil sebagai itu oleh para ulama. Fi ghairiha niza'u, selain 4 itu adalah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil yang mukhtalaf fi, yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, syar'un madha maqalahul ashabu. Yang kedua, syar'un madha, syariat yang sebelum kita. Yang kedua, maqalahul ashabu, yang diucapkan oleh para sahabat. Yang keempat, yang ketiga, masalihun, yakni maslahatul mursalah. Yang kelima, mastuhsina. Yang keempat, mastuhsina. Yang kelima, istishabu. Yani beliau menyebutkan tentang ini. Ini masih bagan umum. Ini bagan umum. Bahwa ini itu bagan umum. Kalau kita bagankan, ini kalau kita bagankan, maka kita mengatakan bahwa ad-dalilu dalil itu sebuah dalil. Ad-dalil itu ada 2. Ada dalil yang muttafaq alaih. Ada dalil yang mukhtalaf fihi. Ada dalil yang disepakati oleh para ulama, ada dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Alkitabu atau Al-Quran, Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-Qiyas. Beliau mengatakan di sini, wahiyal kitabus sunnatul ijma'u. Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma'. Beliau pada waktu ngomong qiyas, beliau tidak mengatakan al-qiyasu. Tapi beliau mengatakan qiyasuha. Ha kembalinya kepada tiga-tiganya. Qiyas pada Alkitab, qiyas pada As-Sunnah, qiyas pada Ijma'. Perinciannya ke belakang insyaallah. Jadi kenapa beliau mengatakan qiyasuha? Agar memastikan qiyas ini enggak sembarang qiyas. Tapi qiyas yang diqiyaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Makanya beliau tidak mengatakan al-qiyasu. Tapi beliau mengatakan ini qiyasuha. Jadi dalil yang disepakati oleh para ulama itu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan qiyas. Sedangkan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, beliau menyebut 5. Beliau mengatakan yang pertama syar'un madha. Ini yang masyhur dari istilah usul fikih dengan syar'u man qablana. Istilah masyhurnya adalah syar'u man qablana. Maqalahul ashabu, apa yang diucapkan oleh para sahabat, istilah ilmu usulnya adalah qaulus sahabi. Masalih itu adalah al-masalih al-mursalah. Mastuhsina itu istilahnya adalah al-istihsan. Istishabu al-istishab. Jadi al-istishab. Jadi beliau menyebutkan syar'u man qablana, syariat yang sebelum kita, qaulus sahabi, ucapan pendapat seorang sahabat, al-masalih, yani masalihu adalah al-masalihul mursalah,
Mastuhsina istilah bakunya adalah al-istihsan, yani istishabu istilah bakunya adalah al-istishab. Apakah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama hanya ini? Tidak. Ini yang paling kondang. Ini yang paling kondang. Anda juga heran kenapa beliau hanya nyebut 5. Sebenarnya dalam ilmu usul fikih yang mapan, dalil yang diperselisihkan oleh para ulama yang kondang itu 10. Ini yang kondang itu 10. Ada yang lain, ada beberapa yang lain. Kalau dicari-cari ya ada lah sampai 20. Gitu ya. Tapi yang kondang itu 10. Jadi yang kondang 10, tapi beliau menyebutkan 5 di antara yang ini 10 tersebut. Maka salah satu di antara ikhwah kita, ini salah satu di antara ahadul asatidzah, Asatidzah Al-Furqan, membuat manzumah 5 yang tersisa. Anda sebutkan manzumahnya. Beliau mengatakan wa saddu dzari'atin, yani wa urfun bil aqalli ahlul madinati kada istiqra hasal. Nah, ahuna al-Ustadz Fida hafizahullah, beliau mengatakan, beliau mengatakan menambah dari yang 5 yang beliau sebutkan di sini, ditambah 5 lagi. Beliau mengatakan saddu dzari'atin, ini yang pertama. Wa urfun, ini yang kedua. Bil aqalli, ini yang ketiga. Ahlul madinati, ini yang keempat. Kada istiqra, ini yang kelima. Hasal. Wa saddu dzari'atin wa urfun bil aqalli, yani bil aqal. Ahlul madinati kada istiqra hasal. Yani 5 yang tambahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dalil yang mukhtalafi. Saddud dzari'ah. Wa urf al-aqal. Yani huwa al-zikru bil aqal. Gitu istilah usul fikihnya. Yani ahlul Madinah, hadza madhhab ahlul Madinah. Diam. Bukan madhab. Istilah yang lebih pas itu ijma'. Ijma' ahlul Madinah. Terus kada istiqra, al-istiqra. Ini ya huwan 10 dalil yang mukhtalaf alaih bainal ulama, yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam manzumah yani An-Nadhmul Murattab Syekh yani Amir Bahjat, beliau menyebutkan 5. Yang kondang di kitab usul fikih 10. Di kitab usul fikih itu 10 ditambahkan oleh yani akhuna al-Ustadz yani Fida hafizahullah, wa saddu dzari'atin wa urfun bil aqal ahlul madinati kadza istiqra hasal. Jadi akhirnya jadilah 10 dalil yang mukhtalaf alaih, yang mukhtalafi, yang diberisikan oleh para ulama. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Qaulus sahabi, pendapatnya sahabat. Maslahatul mursalah, istihsan, istishab. Saddu dzari'ah, urf, menyebut yang terkecil. Ijma'nya penduduk Madinah, sama istiqra. Ini global. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita perinci satu persatu dengan meninggalkan ini. Meninggalkan 5 poin ini karena tidak disebutkan oleh beliau dalam An-Nadhm Al-Murattab. Nah, ini dan sampai pun jadi poin-poin ini tidak semuanya disebutkan oleh Al-Juwaini dalam Waraqat. Ini Waraqat pun nggak nyebut. Jadi itu butuh kitab yang di atasnya lagi. Tidak semuanya juga. Nah, ala-kulin sampai di sini. Ini masih yang 3 bait ini ya kawan, ketambahan 1. Jadi ini masih bagan. Ini masih bagan. Anda tanya sama beliau, Ustaz Fida, antum belajar manzumah dari mana dan berapa tahun? Anda belajarnya berjuang untuk bisa membuat manzumah 2 tahun, Ustaz. Masya Allah. Ini bisa untuk membuat manzumah itu butuh waktu. Karena ilmu manzumah itu ilmu syair. Itu butuh ilmu, kaidahnya namanya ilmu arud. Yani kalau mau belajar moco, itu kaidahnya namanya ilmu nahwu saraf.
Dan untuk bisa menguasai makna, kaidahnya namanya balaghah. Jadi untuk bisa membaca Quran dengan bagus, kaidahnya namanya tajwid. Jadi untuk bisa membuat manzumah, itu kaidahnya namanya ilmu arud. Ini ilmu arud, dan anak blank plus orang ngerti ilmu arud. Ini kamu sekali nggak punya ilmu arud. Ini. Ala kulli. Semacam itu. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjut pada yang berikutnya. Beliau mengatakan sekarang kita masuk kepada perincian dari dalil yang muttafaq alaih dan dalil yang mukhtalaf fi. Jadi intinya sekarang ya kawan, di 3 manzumah ini atau di 3 bait ini beliau hanya menyebutkan bagian dari poin yang kedua dari usul fikih, yaitu masalah dalil. Bahwasanya dalil itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Anda katakan tadi, beliau mengatakan qiyasuha dan tidak mengatakan al-qiyasu. Kenapa? Kembalinya kepada Alkitab, As-Sunnah, Ijma'. Qiyas kepada Alkitab, qiyas kepada Sunnah, qiyas kepada Ijma'. Kemudian beliau menyebutkan fi ghairiha nisa, yang diperselisihkan oleh para ulama. Beliau menyebutkan 5. Syara' man qablana, syariat sebelum kita, pendapatnya sahabat, maslahatul mursalah, istisan, istishab, dan kalau mau ditambahkan yang ri'atin wa urfun bil aqal ahlul madinati kadza istiqra hasal. Ini kadza istiqra hasal sadud dzari'ah, urf, dzikru bil aqal, ini ijma'u ahlul madinah dan al-istiqra dan al-istiqra. Nah. Baik, boleh melanjutkan. Ammal kitabu al-kitabu fatawataras sanad qira'atul ahadi fihi mustanad. Beliau mengatakan ammal kitabu fatawataras sanad. Yani adapun Alkitab, maka bisa jadi Alkitab, bisa jadi Al-Quran kalau sanadnya mutawatir. Qira'atul ahadi, adapun bacaan yang ahad, fihi mustanad, bisa dijadikan landasan hukum. Fihi, dalam masalah ini juga tetap bisa dijadikan landasan hukum. Yani qira'atul ahadi fihi fil kitab, maksudnya itu mustanad, bisa dijadikan ini sandaran hukum. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama dari dalil yang muttafaq alaih, dari dalil yang disepakati oleh para ini ulama-ulama kita. Pembahasan tentang Alkitab, kita tidak akan memerinci dengan perincian-perincian yang ada dalam ilmu Al-Quran. Karena pembahasan perincian tentang apa itu Al-Quran, bagaimana turunnya, kapan turunnya, bagaimana caranya, dan macam-macam, itu ilmu tersendiri, namanya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Namanya ilmu khusus, namanya ulumul Quran. Pembahasan ini dimasukkan dalam usul fikih hanya dicomot masalah istidlal, masalah pendalilan. Adapun perinciannya, bagaimana turun, bagaimana jarahnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana semua ilmu-ilmu itu pada yani ilmu khusus namanya ilmu Al-Quran, yani Al-Karim, yani ulum Al-Quran, atau ilmu tafsir, atau ilmu Al-Quran itu ilmu tersendiri, yani ilmu tersendiri. Kitab terbagus yani tentang masalah itu ada 2 kitab. Yang pertama Itqan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, yang kedua Burhannya Zarkashi rahimahullah ta'ala. Kalau Itqan Suyuti itu 2 jilid, kalau Burhannya Zarkashi 4 jilid. Ini hanya bahas tentang ilmu sejarahnya Al-Quran, perkembangannya, turunnya, dan macam-macamnya. Kita mengatakan ya kawan, Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Ayat Al-Quran kayaknya di sini sudah pernah kita munculkan di sini. Huwa adalah
Kalamullah. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Kita katakan dulu, tatkala kita bahas sebuah definisi, definisi itu syaratnya harus jami' mani, gitu ya. Atau dalam misalnya yang lain, muttarid munakis. Harus jami' mani. Mana jami'? Definisi itu harus mampu meliputi, mengumpulkan, menyeluruh semuanya yang didefinisikan. Kita tahu yang namanya Al-Quran itu mulai dari Bismillah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lah, bagaimana agar definisi itu tidak ada satupun ayat yang terbuang, tidak ada satupun surat yang terbuang, tidak ada satupun huruf yang terbuang. Jadi definisi itu harus jami', mengumpulkan semua yang terdapat di situ. Yang kedua, harus mani'. Mani' itu jangan sampai di luar Al-Quran masuk ke sini. Jangan sampai di luar Al-Quran itu masuk ke dalam definisi. Makanya kita katakan, ini dan definisi itu baru benar kalau tidak ada kata yang bisa ditambahkan dan tidak ada kata yang bisa dibuang. Kalau masih ada kata yang bisa dibuang, masih ada kata yang bisa ditambahkan, yang harus ditambahkan, berarti definisi itu masih bermasalah. Baik. Kita katakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah tok begini, maka dalam definisi Al-Quran itu salah. Kenapa? Karena kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah saja, maka ada yang lain yang bukan Al-Quran juga masuk dalam definisi ini. Karena Taurat, Injil, Zabur itu juga kalamullah. Jadi itu juga. Jadi kalau ya Ikhwan, kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Kalau dari sisi jami' ini tepat. Yang karena semua dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah kalamullah. Di titik jami' itu tepat definisi ini. Tapi di titik mani' ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tatkala kita mengatakan kalamullah berarti yang masuk dalamnya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa dan macam-macam yang lain itu masuk dalam definisi padahal bukan kita inginkan. Yang kita inginkan adalah mendefinisikan Al-Quran atau Alkitab. Berarti definisi ini salah. Di titik enggak mani. Harus ada kata untuk mengeluarkan Zabur, Taurat, Injil dan macam-macamnya tadi. Harus ada kata untuk mengeluarkan Zabur, Taurat dan Injil. Kita katakan Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan kita Al-Munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan Taurat, mengeluarkan Injil, mengeluarkan Zabur, mengeluarkan Suhuf Ibrahim Musa, mengeluarkan kalamullah Allah yang lainnya. Di titik ini cukupkah kita mengatakan dari sisi Al-Quran, dari sisi definisi yang jami ini sudah benar. Tapi dari sisi mani ini juga masih bermasalah. Kenapa masih bermasalah? Yani kalamullah al-munazzal ala Muhammad, firman Allah yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masih masuk badannya al-hadis al-qudsi. Dan masih masuk badannya al-hadis an-nabawi. Masih badannya al-hadis qudsi, masih masuk badannya hadis nabawi. Harus ada kata untuk mengeluarkan keduanya. Harus ada kata untuk mengeluarkan keduanya, jangan sampai masuk dalam definisi. Jadi, sebut 1-2 kata yang dengan kata itu akan keluar.
Sebagian ulama yang paling kondang di kalangan para ulama mereka menyebut lafaz ini al muta'abbadu bi tilawatihi. Yani al muta'abbadu bi tilawatihi, yang dianggap beribadah hanya dengan membacanya. Dan al muta'abbad bi tilawatihi itu ada dua makna. Makna yang pertama yukra fis salat. Al muta'abbad dalam artian bisa dipakai ibadah salat hanya dengan membacanya. Membacanya itu bisa dipakai untuk ibadah salat. Bisa bermakna yang kedua, al muta'abbad bi tilawati itu adalah orang itu ma'jur, yani ma'jurun bi tilawatihi. Dengan membacanya dia itu sudah mendapatkan pahala. Yang penting al muta'abbad bi tilawati. Jadi definisi Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muta'abbad bi tilawati. Itu definisi Al-Qur'anul Karim. Nah, pembahasan tentang Al-Qur'an dari sisi kajian usul fikih hanya mana yang bisa dijadikan sebagai hujah dan mana yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Itu tak. Adapun bagaimana turunnya, kapan turunnya, sejarahnya, ciri-cirinya itu bukan pembahasan usul fikih. Itu pembahasan ilmu Al-Qur'an atau ilmu tafsir. Makanya beliau hanya bahas mengenai masalah ini. Beliau hanya bahas satu titik. Fatawatarus sanad. Al-Qur'an itu sanadnya harus mutawatir. Qira'atul ahadi fihi mustanad. Bacaan ahad dalam Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dari sini beliau mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu ditinjau dari sisi periwayatan itu ada 3 macam. Ada mutawatir as-sanad. Mutawatirus sanad. Yang kedua ada qira'atul ahad. Qira'atul ahad. Begitu istilah beliau, tapi istilah yang kondang adalah al-qira'ah asyadzah. Al-qira'ah asyadzah itu istilah yang kondang. Istilah yang kondang. Boleh. Qira'atul ahad atau qira'ah asyadzah. Yang ketiga, dhaifus sanad. Dhaif as-sanad. Al-Qur'an itu nyampe kepada kita. Al-Qur'an itu periwayatannya nyampe kepada kita dengan 3 model periwayatan. Yang pertama, para hadirin azanillahu wa iyyakum, ada yang sampai kepada kita dengan sanad mutawatir. Dengan sanad yang mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi. Insyaallah kita bahas nanti dalam riwayatan hadis. Yani ada yang sanadnya itu mutawatir. Jadi ada yang sanadnya itu adalah mutawatir. Jadi dari satu generasi ke generasi yang lain itu adalah sanadnya mutawatir. Lah, sanad yang mutawatir itu terkumpul dalam ilmu qiraah, al-qiraah sab'ah. Al-qiraatus sab'ah. Dengan berbagai macam cabangnya sampai asyrah, sampai isyrin. Ini sampai qiraah 10 sampai cabang 20 bacaan. Yang penting intinya adalah al-qiraah sab'ah. Dan ini ilmu pokok dalam dunia ilmu Al-Qur'an. Ini karena semua yang diriwayatkan yani oleh mereka semua adalah sanadnya mutawatir. Bacaan yang kita baca di negeri kita itu qiraah Hafiz an Asim. Yani qiraah Hafiz an Asim. Itu salah satu dari qiraah sab'ah. Yani sedangkan yang lainnya masih ada 7 yang lain itu adalah qiraah yang semuanya adalah sanadnya mutawatir. Oleh karena itu kan kalau kita baca tafsir kadang-kadang baca tafsir yang tinggi ya, bukan tafsir-tafsir yang dasar. Ini kita itu mesti menemukan dibaca dengan bacaan ini, dibaca dengan bacaan ini, dibaca dengan bacaan semacam itu adalah qiraah-qiraah yang mutawatir. Yani qiraah yang mutawatir. Itu yang pertama. Lah, jika Al-Qur'anul Karim itu dibaca dengan qiraah yang mutawatir, maka ini jadi secara lafaz dia itu adalah Al-Qur'an
lafdhan, yani wal mustanad ma'nan. Jadi secara bacaannya, lafadznya dia bisa dibaca sebagai Al-Quran. Secara kandungannya dia adalah sandaran hukum. Secara kandungannya dia itu adalah sandaran hukum. Kalau itu dibaca sebagai Al-Quranul Karim. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yani idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa sahu biru'usikum wa arjulakum, itu qiraatul Hafs. Dan dibaca dengan wa arjulikum. Kalau nggak salah qiraah Abu Amir, kalau nggak salah. Yang penting lafaz Al-Quran ini wamsahu biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Nah, tatkala kita baca Al-Quran, bisa membacanya dengan wa arjulakum dan bisa membacanya dengan wa arjulikum. Tapi yang ngerti ilmu qiraah ya, jangan ngawur. Jadi karena baca Al-Quran dengan bacaan di luar hafaz itu harus satu riwayat. Sekali baca gitu sampai berhenti satu riwayat. Sekali baca sampai berhenti satu riwayat. Kalau kemudian campur gaduh-gaduh itu jadinya. Ini malah gak karu-karuan. Tapi ini bisa dibaca arjula, bisa dibaca arjuli, dan dua-duanya mutawatir. Ini dua-duanya itu adalah mutawatir. Dari sisi Al-Quran bisa membacanya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, bisa membacanya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Lah, dari sisi makna, dari sisi hukum, al-mustanad hukman. Dari sisi hukum, bacaan ini bisa diambil faedah hukumnya, bacaan ini bisa diambil faedah hukumnya. Jadi bisa diambil jadi faedah hukumnya. Apa itu ya, Hon? Apa itu? Kalau bacaan wa arjula berarti waw di sini atafnya ke sini. Aidiyakum. Berarti kaki itu dibasuh. Kalau kita baca wa arjuli berarti atafnya ke sini. Berarti kaki itu diusap. Terus fikihnya gimana? Fikihnya dalam mazhab jumhur Ahlus Sunnah, yani dalam mazhab Ahlus Sunnah, arjula itu dibasuh kalau kaki tanpa khuf. Arjuli itu diusap kalau kaki pakai khuf. Tapi dua-duanya adalah Al-Quran dan dua-duanya mutawatir. Ini dua-duanya mutawatir, bisa dibaca sebagai Al-Quran dan dua-duanya adalah pandangan atau sebagai sandaran hukum syar'i, sebagai ini sandaran hukum syariat. Semacam itu. Itu namanya qiraah yang mutawatir dan itu masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir kecil tapi yang perhatian banget dengan qiraah sabah itu tafsir Jalalain. Tafsir kecil, tipis banget. Tapi sangat perhatian banget dengan qiraah sabah. Itu adalah Jalalain. Yani di samping beliau orang Mesir itu tidak menggunakan qiraah Hafs. Yani tafsir Jalalain itu dibangun di atas qiraah Warsh. Makanya yani dalam tafsir beliau itu seringnya menggunakan qiraah itu dan dibaca dengan bacaan lain itu baru Hafs, baru bacaan yani baru bacaan kita. Tapi itu yang mutawatir. Ilmu ini ilmu khusus ya, Ikhwan. Ilmu ini ilmu khusus, ilmu ini namanya ilmu qiraah. Dan ini ilmu dalam agama yang tidak bisa dimadu. Tidak bisa diduakan. Ini orang kalau mau menguasai ini nggak boleh belajar yang lain. Fokus qiraah tok sampai menguasai. Kalau baru setelah menguasai baru belajar yang lain monggo. Tapi bareng itu nggak bisa. Ilmu ini itu ilmu khusus, nggak tahu. Allah menjadikan ilmu itu nggak bisa dipelajari bareng. Sudah maklum dalam kaidah ilmu qiraah,
ilmu qiraah la taqbal tazahum. Ilmu satu ini la taqbalu tazahum, enggak menerima tazahum, jadi belajar bareng. Kalau belajar fikih, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, belajar hadis, itu barengan itu masih bisa. Tapi ini belajar qiraah itu belajar ilmu khusus, enggak bisa, jadi harus jurusan itu harus khusus dan tidak bisa disambi dengan belajar yang lain. Yani harus khusus. Jadi kata mereka ilmu qiraah itu la taqbal at-tazahum. Jadi la taqbal yani at-tazahum. Kalau kemudian kita menemukan ada seorang ulama, ada para ulama yang mereka itu mukri, sekaligus nahwi, sekaligus muhaddis, begitu ya. Berarti belajarnya itu belajar qiraah khusus sampai matang baru belajar yang lainnya. Kayak Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Imam Adz-Dzahabi itu 3 ilmu yang beliau kuasai. 1 qiraah. Yang kedua hadis. Yang ketiga tarikh. Jadi beliau itu al-muqri'ul muhadditsul mu'arrikh. Begitu. Tapi beliau sendiri yang mengatakan ilmu ini la yaqbal at-tazahum. Jadi la yaqbal tazahum. Itu ilmu khusus. Jadi ilmu khusus, ilmu tersendiri. Makanya roto-roto nik pondok wis buka cabang sab'ah mesti itu tok. Ma'had yani qiraah sab'ah. Yani yo bisa sih pondok itu ono qiraah sab'ah, ono pondok opo, ono cabang opo, ono cabang opo. Tapi jadi qiraah sab'ah ini enggak mungkin belajar yang lain. Khusus itu, kalau mau belajar yang lain keluar dulu dari sini, pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau itu sulit. Ilmu itu ilmu khusus, ilmu yang mempunyai pendalaman tersendiri, pembahasan tersendiri yang sangat panjang. Namanya ilmu qiraah as-sab'ah. Ini ilmu qiraah sab'ah. Ana juga blank di ilmu ini. Ini blank sama sekali tidak ngerti. Ini bukan tajwid loh ya. Jadi ilmu itu ilmu khusus. Jadi ilmu namanya ilmu qiraah. Itu yang dulu Anda katakan di awal-awal kajian. Ilmu Islam itu sangat luas. Ada banyak ilmu itu yang kita kenal nama, tapi nggak kenal isinya. Bahkan kadang-kadang namanya nggak kenal. Ini, namanya itu nggak kenal. Makanya kita dengan belajar itu kita sadar bahwasanya oh ternyata ilmu itu mesa ujung dari ilmu Islam yang ada. Jadi ilmu kita itu hanya satu ujung dari jadi ilmu Islam yang ada. Ilmu Islam terlalu luas. Jadi untuk kita makanya yani kita mengenal ilmu-ilmu semacam itu untuk kita tahu bahwasanya kita hanya bagian kecil dari keilmuan agama. Bagian kecil dari keilmuan agama. Taib. Yang kedua ya ikhwan. Yang kedua qiraah asyadzah. Qiraah asyadzah. Dan itu yang beliau istilahkan dengan qiraatul ahadi fihi mustanad. Bacaan ahad atau qiraah asyadzah dalam Al-Qur'an itu mustanad. Bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Apa maknanya? Apa maknanya? Istilah yang masyhur itu adalah qiraah syadzah. Al-qiraah syadzah itu adalah yani ar-riwayah as-sahihah ghair mutawatirah. Jadi sanad riwayat itu, qiraah itu sahih. Tapi tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Jadi Al-Quran itu nyampe kepada kita dengan sanad yang sahih. Hanya saja dia tidak mutawatir. Itu istilahnya dengan qiraah syadzah. Itu yang diistilahkan para ulama dengan qiraah syadzah. Lah, qiraah syadzah ini ya ikhwan. Qiraah syadzah itu al-lafaz itu ghairul Quran. Lafadznya tidak boleh dianggap sebagai Al-Quran. Tidak boleh dibaca sebagai Al-Quran. Adapun dari sisi hukum, pendapat yang boleh kuatkan mustanad. Meskipun ada khilaf di kalangan ulama. Dari sisi hukum, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada khilaf ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, dan itu pendapat yang boleh pilih, dan itu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dalam ilmu usul, itu adalah mustanad. Atau yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama mengatakan qiraah syadzah itu enggak dianggap sebagai Al-Quran, enggak dianggap sebagai hukum agama. Tapi pendapat yang terkuat, di sisi lafaz dia bukan Al-Quran, enggak boleh dibaca sebagai Al-Quran. Tapi dari sisi hukum, dia berlaku sebagai hukum agama. Dia berlaku sebagai hukum syariat. Jadi dia berlaku sebagai hukum syariat.
Contohnya hewan, kita nazani Allah wa yakum. Qiraah syadzah yang ada di kitab-kitab tafsir. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kafaratul yamin. Yani qal fa kafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid, Faman fasiyamu salasati ayyam. Gitu tah dalam bacaan kita? Fasiyamu salasati ayyam. Yani fakaffaratu, orang yang melanggar sumpahnya itu kafaranya it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya enggak mampu, maka fasiyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Itu bacaan kita. Dzalika kafaratu aimanikum. Yani dza halaftum, itu adalah kafarah dari bacaan kalian. Qiraah mutawatir bacaannya itu fasiyamu salasati ayyam. Tapi dalam qiraah Ibnu Mas'ud lafadznya itu fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Tambahan lafadz mutatabi'at itu sahihun sanadan tapi tidak mutawatir. Secara sanad dia itu riwayat sahihah. Tapi secara jalur periwayatan nggak sampai jalur mutawatir. Maka lafadz mutatabi'at ini nggak boleh dibaca sebagai Al-Quran. Pas sholat gitu kemudian maca fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at, itu nggak sah, nggak benar, nggak boleh, karena itu bukan Al-Quran. Permasalahannya ini itu hukum apa tidak? Apakah mutatabi'at? Mutatabi'at artinya apa? Bersambung. Puasa 3 hari. Kalau dengan lafadz ini berarti kan 3 hari, pokoknya 3 hari. Mau misah, mau nyambung. Tapi dengan ini maka fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari yang bersambung. Terus menerus. Apakah lafadz ini jadi landasan hukum atau tidak? Kalau kita mengatakan bahwasanya yakni qiraah syadzah itu jadi landasan hukum, maka berarti puasa kafaratul yamin itu 3 hari ayyam mutatabi'ah gitu. 3 hari berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak sah. Tapi kalau kita katakan mutatabi'at ini tidak jadi landasan hukum, berarti pokoknya salah satu ayyam. Sudah, pokoknya 3 hari terserah. 3 hari nyambung, 3 hari pisah, itu terserah. Lah, itu yang kemudian jadi polemik di kalangan para ulama. Apakah bacaan ini sebagai landasan hukum atau tidak? Sebagai landasan hukum atau tidak? Dalam mazhab jumhur usuliyin, dan itu yang ada dalam fikih Syafi'iyah, dalam usul fikih Syafi'iyah, bahwasanya qiraah syadzah itu mustanad. Maka beliau mengatakan ammal kitabu fatawataras sanad qiraatul ahadi fihi mustanad. Jadi Al-Qur'an yang sebagai Al-Qur'an maka itu sanadnya mutawatir. Lah, kalau qiraah ahad maka sanadnya itu maka dia bukan sebagai Al-Qur'an tapi sebagai landasan hukum. Itu qiraah syadzah. Istilah fikihnya atau istilah usul fikihnya adalah qiraah syadzah. Bacaan yang riwayatnya sahih tapi tidak sampai derajat mutawatir, tidak sampai pada derajat mutawatir. Terakhir, riwayah yang bacaan Al-Qur'an yang dhaif. Kalau ini jelas, kalau ini secara lafadz dia itu bukan Al-Qur'an. Dan secara hukum ghair mustanad. Secara hukum dia itu tidak diambil sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena riwayahnya dhaif. Makanya beliau tidak menyebutkan yang ini. Beliau hanya menyebutkan mutawatirus sanad dan menyebutkan qiraatul ahad. Dan menyebutkan qiraatul ahad. Wallahu alam. Ini bisawab. Nah, ya ikhwan, ada masalah sampai sini? Belajar usul fikih untuk serius. Nah. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Qiraahnya mutawatir, tapi kok yang ngeriwayatkan satu? Kan akhirnya nggak mutawatir, Ustaz. Kan akhirnya nggak mutawatir. Hafaz itu hanya pengumpul riwayat.
Jadi kita katakan rawahul Bukhari bisanadin mutawatir. Bukharinya satu, tapi sanadnya mutawatir. Jadi beliau itu hanya pencatat, jadi pengumpul. Jadi sebenarnya di riwayatnya beliau itu banyak begitu. Tapi yang bergelut di bidang itu, yang apa ya? Yang itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau yang bergelut di bidang itu, dan beliau yang mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Akhirnya disandarkan itu qiraah Hafiz, itu qiraah fulan, itu qiraah fulan. Ini mirip-mirip dalam dunia hadis. Karena semua ilmu itu ya ikhwan, itu ulamanya banyak, tapi yang Allah langgengkan ilmunya, yang Allah langgengkan namanya hanya 1-2 orang. Ilmu fikih itu banyak ulama-ulama fikih, tapi yang Allah langgengkan ilmunya hanya 4 orang. Yang namanya benar-benar langgeng dan ilmunya diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Hanya 4 orang. Ilmu hadis, para ulama hadis itu sangat banyak. Tapi yang Allah langgengkan namanya, ya hanya beberapa orang itu. Ya hanya Kutubus Sittah, Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi, dan mereka itu. Ini dan mereka itu saja. Gitu ya. Ilmu qiraah juga begitu. Ilmu qiraah itu ulama qurra itu banyak. Ulama qurra itu banyak. Tapi semua namanya tenggelam dan Allah tetapkan, Allah langgengkan 7 nama utama. Lah, akhirnya setelah itu semua ulama yang belajar qiraah merujuknya adalah ini muridnya Hafaz, ini muridnya Waras, ini muridnya Yaqub, ini muridnya Abu Amir, ini muridnya Ibnu Katsir, ini muridnya Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir tafsir ya, Ibnu Katsir lain. Ini muridnya Ibnu Katsir, ini muridnya apa? Sehingga akhirnya mengerucut kepada 7 nama. Akhirnya kondanglah dengan nama qiraah sab'ah. Di zamannya Hafaz sendiri belum ada istilah qiraah sab'ah. Sebagaimana di zamannya Bukhari Muslim belum ada Kutubus Sittah. Istilah itu kan muncul belakangan. Istilah itu muncul belakangan setelah bahwasanya semua hadis itu para ulama mengerucutkannya kepada 6 kitab tersebut. Akhirnya mereka namakannya dengan kutub As-Sittah. Kutubus Sittah. Mirip-mirip dengan dengan itu. Semacam kita mengatakan ini rawahul Bukhari, tapi kita katakan itu sanadnya mutawatir. Itu sanadnya yang mutawatir. Ya huwa persis kayak begitu. Persis semacam itu. Secara umum. Tapi yang saya kuat. Ada masalah lain? Malam-malam seru-seruan itu rada kuat. Jadi kesimpulannya ya kawan, kesimpulannya. Ini 3 bait ini, Anda katakan tadi, adalah bagan besar masalah dalil. Dalil itu ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati itu 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, lalu Qiyas. Jadi ijma lalu Qiyas. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu ada, beliau menyebutkan 5, tapi yang kondang di kitab-kitab usul 10. Syar'u man qablana, qaulus sahabi, maslahatul mursalah, istihsan, istishab, kita tambahkan tadi, saddud dzari'ah, al-urf, dzikrul aqal, kemudian ijma' al-Madinah, kemudian apa tadi? Yang terakhir al-istiqra'. Ada beberapa yang lain yang belum muncul yang disebutkan oleh para kitab-kitab usul. Baru kemudian beliau memerinci 1 persatu masalah. Satu persatu masalah, yaitu ammal kitabu fatawatar sanad qiraatul ahadi fihi mustanad. Jadi yang mutawatir itulah Al-Quran secara lafaz, sedangkan yang qiraat maka dia bukan Al-Quran secara lafaz, tapi bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Contoh gambarannya begini. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang pencurian. Sariq wa sariqatu faqta'u aidi, yang bacanya firman Allah Subhanahu wa taala faqta'u aydiyahuma. Itu bacaan kita. Faqta'u aydiyahuma. Ibnu Ka'ab kalau nggak salah atau Abdullah bin Mas'ud, lafaz bacanya di mushafnya beliau itu faqta'u
aymanahuma. Yani bacaan jumhur, bacaan mutawatir itu faqta'u aydiyahuma. Dalam bacaannya sebagian sahabat itu lafadznya faqta'u aymanahuma. Aymanahuma. Bedanya apa ya, Hon? Kalau aydiyahuma itu tangan, kalau ini tangan kanan. Kalau ini tangan kanan. Kalau kita cermati dengan bacaan aydiyahuma saja, maka potong tangan itu bisa orang mencuri dipotong tangan kanannya atau dipotong tangan kirinya. Karena pokoknya tangan. Sekarang dengan adanya bacaan aymanahuma, bagi para ulama yang mengatakan bahwasannya bacaan qiraah syadzah ini dalil, maka berarti yang dipotong itu tangan kanan. Kalau kita katakan qiraah syadzah ini bukan dalil, maka yang penting tangan. Dan pendapat yang terkuat, yang dipotong pertama kali, tatkala mencuri pertama kali, yang dipotong adalah tangan kanan. Mencuri lagi, kaki kiri. Mencuri lagi, tangan kanan. Ini tangan kiri. Mencuri lagi, kaki kanan. Ini semacam itu. Faqta'u aymanahuma. Kenapa kok qiraah syadzah yang bukan mutawatir ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Ini gambarannya qiraah syadzah itu ya ikhwan. Itu ini adalah tatkala dulu Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit atau tatkala dulu Zaid bin Thabit di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di zaman Abu Bakar Siddiq. Ini radhiyallahu an. Beliau itu kan mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Itu pula yang beliau lakukan pada zaman Utsman. Hanya bedanya kalau di zaman Abu Bakar tetap berupa wujud aslinya. Kalau di zaman Utsman disalin menjadi sebuah buku. Disalin menjadi sebuah buku. Yuk, semua para sahabat itu, terutama para penulis wahyu, itu mereka mempunyai mushaf masing-masing. Mushaf jadi masing-masing. Kadang-kadang ada perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Kadang-kadang ada perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Lah, dalam mushaf semua sahabat lafadznya itu aydiyahuma. Tapi ada nyeleneh, salah satu di antara mereka itu tulisan Al-Qur'annya itu adalah faqta'u aymanahuma. Lah, tatkala inilah maka disebut dengan qiraah syadzah. Jadi itu memang ada dalam bacaannya Ibnu Mas'ud, tapi tidak sebagaimana bacaan yang lainnya. Lah, seorang sahabat sampai berani nulis aymanahuma dalam mushafnya, itu cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, lafadz aymanahuma itu sahabat tadi mendengarnya min Rasulillah tafsiran. Ini. Jadi gambarnya begini, kemungkinan yang pertama. Rasulullah SAW itu mengatakan faqta'u aydiyahuma. Begitu, bacaan aslinya itu adalah faqta'u aydiyahuma. Lalu beliau menafsirkan ay faqta'u aymanahuma. Ini. Jadi tatkala beliau ngomong faqta'u aymanahuma itu sebagai tafsir bukan sebagai Al-Qur'an. Lalu sahabat tadi menuliskannya dalam mushaf. Dituliskan dalam mushaf faqta'u aymanahuma. Dengan gambaran ini berarti derajat aymanahuma di sini adalah sebagai sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Sahabat itu mendengar lafadz aymanahuma itu dari Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan ini pasti hujjah. Kenapa? Karena sahabat tadi mendengar dari Rasulullah SAW sebagai tafsir dari Al-Quran. Kemungkinan yang kedua. Ini adalah tafsir as-sahabi. Tafsir sahabat. Nah, kalau ini adalah tafsir sahabat, apakah ini hujjah? Kita katakan iya. Karena seorang sahabat gak mungkin berani nulis ini dalam mushaf kecuali dia pastikan inilah tafsir yang benar. Inilah tafsir yang benar, dipastikan. Dan kemungkinan yang kedua ini sulit. Kemungkinan yang kuat adalah kemungkinan yang pertama. Bahwa qiraah syadzah itu adalah tafsir Al-Quran dari Rasulullah
yang ditulis oleh sahabat dalam Al-Qur'annya. Yang ditulis oleh para sahabat dalam Al-Qur'annya menjadi qiraah syadzah. Makanya di situ jumhur para ulama usul mengatakan qiraah syadzah adalah dalil sebagai hukum sekelas sunnah nabawiyah, tapi bukan dibaca sebagai Al-Qur'anul Karim. Tidak dibaca sebagai Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, sampai sini masalah hadis kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah. Terus ya? Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.